Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanusan Amiruddin, NIM 2019 54 066. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 1. Di sini terdapat contoh soal 1. X 3 6 9 10 13, Y 12 23 24 26 28. Buatkan persamaan garis regresinya. Buatlah diagramnya. Tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan 16. Kita kembali ke sini. Kita masukkan di sini 3, 6, 9, 10, 13, 12, 23, 24, 26, 28. Kemudian di sini X kuadrat. Kemudian di sini Y kuadrat. Dan ini X dikali Y, jumlah. Kemudian ini jumlah data N. Kita bisa hitung manual atau sama dengan count, kita blok di sini. Dan ini rata, bisa kita cari sama dengan average, lalu kita blok X ini. Kemudian rata-rata Y kita bisa cari sama dengan average, blok di Y. Sampai sini aja. Untuk mencari B dan A, kita bisa menggunakan cara data dan data analisis. Kita pilih regression dan kita masukkan data Y dan sini kita bisa masukkan data X. Karena kita tidak menggunakan ini, kita tidak memilih label. Kalau kita blok dari atas ini, kita harus menggunakan label. Untuk menginput data ini nanti, kita bisa pilih new worksheet untuk membukanya di sheet baru, atau kita bisa output rank untuk membukanya di sheet yang sama. Kemudian nanti kemudian nanti akan keluar seperti ini. Nanti yang akan dipakai adalah ini, intercept dan X. Untuk B 1,49, untuk A 10,41. Tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan 16. Kita buat tabel XYY. Rumusnya itu Y sama dengan A plus B XY sama dengan A nya 10,41 plus B nya 1,49 kali XY. Hasilnya nanti kita masukkan di sini. Bisa langsung kita tarik ke bawah. Kemudian untuk kolomnya tidak berubah atau bergeser, kita nanti bisa memberinya di sini simbol dolar. Saya akan melanjutkan contoh soal 2. Contoh 2. Dari sebuah survei yang dilakukan di Kampung Makmur digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara luas tanah dan harganya. Bila data berpasangan tentang luasan dan harga tanah diperoleh, bagaimana hubungan
tabelnya. Di sini kita memiliki tabel luas tanah dan harganya. Kita masukkan ke Excel. Di sini luas X, harga Y, dan kita mencari jumlah data. Di sini saya sudah memberinya jumlah data 1 sampai 15. Kemudian ini adalah rata-rata X yang bisa ya kita cari dengan sama dengan average, kemudian blok data X, dan ini hasilnya. Kemudian ini rata-rata Y, sama caranya dengan cari rata-rata X, namun yang kita blok data Y. Untuk mengetahui B dan A, kita dapat mencarinya melalui data analisis. Kemudian kita cari regression, kemudian OK. Kita input data rank Y dari paling atas sampai label, dan kita input data X sama. Karena kita inputnya sampai memulainya dari atas, kita beri label. Kita bisa outputnya di new worksheet, namun saya memilih untuk di satu worksheet, lalu nanti kemudian OK, munculnya seperti ini. B ketemunya 1,8 watt, ini mas X. Untuk A ketemunya 1,17, intercept 1,17. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. YI sama dengan A plus B XI. YI sama dengan 1,17 ditambah 1,8 watt dikali XI. Kemudian kita buat tabel lagi dan masukkan datanya seperti tadi. Untuk YS ini rumusnya ini, YI 1,17 plus 1,8 watt kali XI. Untuk XI ini, dan hasilnya ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Saya akan melanjutkan contoh soal 3. Buatlah persamaan regresi linear berganda jika seorang pekerja memiliki nilai tes 200 dan pengalaman kerja 10 tahun. Berapa besar keluaran yang mungkin dihasilkan? Di sini ada tabelnya. Y sama dengan keluaran, XI sama dengan nilai tes, X2 sama dengan pengalaman kerja. Di sini saya masukkan tabelnya mendatar, lalu kita ganti saja untuk ke bawah biar mudah. Kita masukkan Y, X1, X2, ini jumlah total. Kemudian kita tambah Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2. Untuk mencari data di sini kita sudah mempunyai rumusnya di sini. Ada sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X1 kali X2, sigma Y kuadrat. Untuk sigma X1 kuadrat sama dengan X1 X besar, X1 besar kuadrat dikurangi N kali X besar rata-rata ini ya, 1 kuadrat.
Kemudian sigma x kecil ini 2 kuadrat sama dengan x besar 2 kuadrat kurangi n kali rata-rata x2 kuadrat. Untuk sigma x1 kali y sama dengan x1 kali y min n rata-rata x1 dikali rata-rata y2. X2 untuk sigma x2 kecil kali y sama dengan x besar 2 kali y kurangi n kali x2 rata-rata x2 dikali y rata-rata. Untuk sigma x1 x2 kecil sama dengan x1 besar dikali x2 besar kurangi n dikali rata-rata x1 kali rata-rata x2. Untuk sigma y kuadrat sama dengan y kuadrat min n kali rata-rata y kuadrat. Untuk data yang atas ini kan sudah ada di atas ini, jadi kita nggak usah repot-repot mencarinya lagi, tinggal kita masukkan saja di sini. Kemudian kita mencari B1 B2 A. Untuk mencari ini kita harus mengetahui ini terlebih dahulu, cari ini terlebih dahulu. Untuk rumusnya ini, untuk rumus B1 B2 A, rumus ini berlaku bila untuk cara manual. Untuk cara cepatnya kita bisa mencarinya dengan di sini data analisis, lalu kita pilih regression dan input data X di sini di atas ini. Nah, ini input data Y kita blok dari atas ini sampai sini. Kemudian input data X kita blok sampai sini. Karena kita tidak mengikutkan nama data ini Y atau X ini, kita tidak mencetak label. Kemudian kita tentukan outputnya. Kalau saya outputnya di satu sheet, nanti setelah itu kita oke. Yang kita gunakan ini intercept x1 x2. Hasilnya sama, A min 13,82, B 0,21, B2 2,00. Soalnya masukkan di sini di bawah. Lalu Y1 sama dengan min 13,82 plus 0,21 kali 1 plus 1,99 kali 2. Hasilnya ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.